أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله خصوصا لحضرة شيخ الإمام جلال الدين المحلي ولحضرة شيخ الإمام جلال الدين السيوطي لحضرة شيخ الإمام أحمد صاوي المالكي وأدام نفع بهم وببركة علومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. Masyaallah hadirin, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh dan kajian subuh Yaumil Ahad Masjid Jami Al-Baq rahimahumullah. Bil khusus genap DKM, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang berkah ini sambil beriktikaf mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, bulan yang lalu kita membaca tafsir surat Al-Mudaththir baru sampai ayat berapa Pak? 4 atau 5? Ada kurang. Saya baca dulu ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. Dan seterusnya. Wala tamnun tastakfir. Secara harfiah terjemah bapak-bapak, wala tamnun tastakfir. Engkau Muhammad jangan memberikan sesuatu berharap pengembalian yang lebih banyak. Begitu. Ada Pak Halim terjemahnya? Ada terjemahnya Pak? Coba silakan Pak. Wala tamnu tastakfir wa li rabbika fasbir. Sampai situ. Dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Terus satu lagi. Maka bersabarlah dan untuk Tuhanmu. Iya, cukup dua-dua. Arti pertama Pak, dalam bahasa tafsir ini belum dilagain.
Ini salah satu bagian dari kesempurnaan akhlak Nabi, ya, yang tidak bisa disamai sama orang lain, bahkan umatnya terdekat sekali. Akhlaknya saja sudah paling sempurna. Didikan Allah Subhanahu wa taala ke beliau, kamu jangan memberikan sesuatu berharap pengembalian yang lebih baik. Ayat yang lain, Pak, Quran bilang kalau kamu dikasih penghargaan dengan berbagai jenisnya, termasuk salah satu pemberian, balas yang lebih baik lagi. Kalau nggak bisa membalas dengan sesuatu yang lebih baik, minimal sepadan, satu sisi. Sisi yang lain ketika memberi nggak boleh. Makna yang berikut, masyarul hadirin rahimakumullah, Rasulullah dilarang berharap terlalu berlebihan agar umatnya beramal persis seperti dirinya. Saya ulangi, agar umatnya beramal soleh kayak dirinya, karena tidak mungkin. Buat Rasulullah qiyamul lail itu wajib. Di surat berikutnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Rasulullah punya 3 pola. Nisfahu, separoh, awin kusminhu, kurangin dikit dari separoh, sepertiga. Auzid alaihi, tambahin sedikit dari separoh, 2/3. Ada umat beliau yang kayak beliau, seperti beliau, tapi tidak sama. Itu saya pernah menyampaikan kawin beliau, kawin Rasulullah. Itu para sahabat, para tabi'in, mungkin juga umat akhir zaman. Insya Allah kita orangnya walaupun nggak sama persis. Makna yang ketiga, masyarul hadirin, ini agak dilarang dalam menyampaikan agama tolabul iwad, minta balasan. Ini mana ayat yang gini, yang dilarang dalam menyampaikan agama minta iwad, minta balasan, minta tembusan. Kenapa? Ada udin menyampaikan agama itu, Pak, kewajiban. Maka tidak boleh di dalam menunaikan, menyampaikan kewajiban kita nuntut balasan. Begitu. Sampai kapan itu, Pak? Ya seterusnya. Maka itu kita jaga ya, Pak. Bagaimana apanya tuh? Jangan sampai di dalam menyampaikan agama itu seolah-olah terjadi tawar-menawar, akad-akad seperti jual beli. Contohnya saja, misalnya saya dikasih hadiah, tidak ada istilah berapa. Tak boleh. Kalau ada yang begitu gimana? Ya nggak usah. Ya. Kalau ada yang mengakadkan dalam menyampaikan agama seperti itu, Pak, nggak usah terbawa terpola itu. Ada surat populer yang sering kita baca, insya Allah. Sejak kapan itu sunnatullah atau hukum Allah itu berlaku? Semua nabi bilangnya begitu. Qul la as'alukum alaihi ajran. Aku tidak minta upah apa-apa kepada kalian. Surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Surat Yasin ya, Pak. Cuma ayatnya saya lupa. Ayat berapa? Ittabi'u man, ini manusia. La
Ini upah. Ikutilah orang yang tidak meminta upah sedikit pun kepada kalian. Orang yang melakukan amalia agama seperti itu Allah kasih predikat wahum muhtadi. Itu orang yang dapat petunjuk. Bapak-bapak sekalian, sababun nuzul ayat ini, konteks ayat ini kalimat yang bilang begini, ini murid-muridnya Nabi Isa. Iya kan? Aku bahasa tembok ada ya, murid. Ketika dua orang diutus sama Nabi Isa untuk menyampaikan agama di wilayah tertentu. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا. Kamu bacakan Muhammad satu kisah satu kaum yang di situ Nabi Isa mengutus, itu mursalun itu menerus utusan-utusannya untuk menyampaikan agama. Dua orang. Kemudian kata Al-Quran berikutnya, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa azzazna bi salisin. Kemudian kami perkuat dua orang itu dengan orang yang ketiga. Semua murid-muridnya Nabi Isa menyampaikan agama atas perintah Nabi Isa, kemudian dengan mengatakan ikutilah orang yang di dalam menyampaikan agama itu tidak minta upah sedikit kepada kalian. Itulah orang. Ini tafsir yang meluas tentang makna ya Muhammad wala tamnun tastakthir. Begitu. Bapak-bapak tafsir ayat il ayat, coba Pak tolong dicek surat Syura. Surat Syura dari ayat 22. Ayat 22. Surat Syura itu surat 42 ayat 22. Ada Pak? Iqra Pak. Yang bagaimana awalnya? Ayat awalnya Pak. Kenapa Pak? Iya benar itu Pak. Tadi lagi ralat surat Yasin. Awal ayatnya gimana tadi? وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Itu kalau ada istilah, nggak tahu ini Pak analoginya pas. Dalam sebuah majelis itu kan pasti ada koordinator. Ya, mungkin ada ketua di kelas, ada ketua kelas. Itu beliau yang mengkoordinir masyarakat, umat, jamaah supaya mengikuti dan seterusnya. Ya, terima kasih. Kembali ke tadi surat-surat ayat 22. Taral zalimina, betul gitu Pak. Taral zalimina musyfikina mimma kasab. Wa huwa waqi'un bihim. Baca Pak. Mohon maaf Bapak, saya paham artinya, maksudnya ketika dibaca itu biar hidup. Coba Pak terjemahnya Pak. Taral zalimina musyfikina mimma kasab.
Pakai ketemu. Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan yang mereka lakukan. Ya, itu juga Pak. Ta'rodho dimana kamu akan melihat tafsirnya dua. Kamu akan melihat taro itu fi'il madi, fi'il mudhari dobe anta. Taro itu taro anta. Muhammad situasinya ini obediano. Kau akan melihat al-zalimin. Zalimin ini umat beliau, tafsir tauhidnya ya, umat Rasulullah cuma yang zulm, yang banyak dosa. Musyrikina mimma kasabu, amat sangat ketakutan. Kenapa demikian? Kondisinya masuk neraka. Ini orang yang dosanya jauh melebihi daripada amal soleh. Wa huwa azab itu waqi'un bihi kayak pasti itu mereka. Tafsir yang kedua, kalau di situ huwa. Siapa saja yang Allah perlihatkan pada waktu nanti berkesempatan melihat orang-orang yang zalim dikirim ke dalam neraka. Begitu ketat. Koma itu aja. Habis itu walladzina amanu wa 'amilus shalihati fi rawdatil jannat. Gitu. Berarti ayat kedua. Yang satu ngomongin zalim, yang kedua ngomongin orang-orang yang beriman. Pasangannya sama al-amal. Bukan iman aja. Adapun umatmu yang Rasulullah yang beriman dan beramal soleh fi rawdah, bukan rawdah. Kalau rawdah di taman surga. Tapi kalau rawdah taman-taman itu juga bukan jannah, tapi jannah di taman-taman surga gitu. Bagaimana tuh bahasa Indonesia? Adapun umatmu yang beriman dan beramal soleh ya Rasulullah, mereka itu semua berada di taman-taman berbagai jenis surga. Karena surga yang benar. Kemudian lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Serasinya ayat itu Pak, itu mereka menikmati segala fasilitas surgawi itu semua fadlul kabir. Karena fadl yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih munasabah dengan ayat walatan muntastajir ayat berikutnya. Tapi konteksnya qul la as'alukum 'alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Terjemahin Pak. Ayat berikutnya. 23. Terus Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu yang dalam apapun atau sesuatu kecuali kasih sayang dalam keluarga. dah Pak, kata Allah Ta'ala Muhammad umat yang berada di taman-taman surga itu terjun. Juga karunia terbesar. Tafsirnya Pak ya. Yang kedua, tafsir yang kedua ini fadlul kabir itu adalah karunia terbesar itu adalah ini orang zalim. Ketika mereka yang semestinya ada di dalam neraka diselamatkan sang Nabi dengan syafaat uzmanya itu kan, itu karunia terbesar. Itu karunia terbesar. Umat Rasulullah masuk surganya 3 berdoa. Ada yang tanda Aisyah tadi ayat saya baca di ayat kedua di rakaat kedua. Bisa bayasir, bisanya mudah. Yang ketiga masuk neraka dulu, lalu kemudian pindah ke dalam surga dengan 40 kabir. 40 kabir itu tafsirnya as-syafa'atul uzma, pertolongan sang Allah. Gitu. Kalau bahasanya Pak Halim mungkin apa tuh Pak? Pengacara tunggal di yaumil kiamah, yang kalau udah Nabi jadi pengacaranya beres Pak. Ya,
Pakai konteks dunia aja lah. Kita punya masalah, diberesin sama pengacara, bayarnya murah atau mahal? Dokter. Itu kita bayar ya. Kenapa? Takut nyantret. Mungkin nyantrennya cuma di Polres Depok, atau di sana Cilodong, atau sana lain. Berapa kali kita bayar? Giliran nyantret di neraka, pengacara tunggalnya Nabi. Kata beliau, ana khotibuhum idza hubis. Saya jadi jubir manusia sendiri ketika semuanya tertawan gara-gara dosa. Liwa'ul hamdi baina yaday. Bendera keselamatan ada di tangan saya. An-nasu kulluhum yahtajuna ila syafa'ati. Manusia tanpa terkecuali butuh pada syafaat. Hatta Ibrahim al-Khalil, sampai jitaan itu Ibrahim alaihissalam pun sama. Cari-cari. Nah kemudian kaitan sama ayat ini, kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah ngomong dalam Quran, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Itu aku dan untuk apa-apa upah sedikit pun terhadap kalian kecuali berbaik-baiklah kalian dalam al-qurba, dalam kekeluargaan. Itu tafsir kerabat di situ kan, yang disebut aku gak minta apa-apa nih sama kalian semua. Yang aku minta kalian berbaik-baik ya dengan keluarga aku. Itu satu. Itu darah. Memang satu-satunya manusia yang keturunannya Allah pelihara sampai hari kiamat, nasabnya nyambung itu cuma beliau. Ente percaya, ente nggak percaya, begitu adanya. Ya, ente yakin, tidak yakin, begitu adanya. Kalau darah beliau yang asli nyampe. Yang aku ya ada, tapi ketika disuruh menyebut dia nggak ngerti Pak. Tapi kalau yang asli ngerti. Buktinya kita pun nggak bisa Pak. Sampai 7. Pak Halim siapa ayah? Ayahnya ayah? Ayahnya kakek? Ayahnya itu Uyun? Ulan bin Adam. Gak mungkin betul. Kalau bin Adam atau binti, itu memang bagaimanapun kita ya, umat beliau ini yang paling penghujung gitu. Itu udah janji Allah, inna syani'aka huwal abtar. Semua keturunan orang itu yang benci putus. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal, keturunan beliau. Tafsir yang kedua, ma min batnin min butuni Quraisy illa qad walada. Aslinya Pak, orang Quraisy enggak ada para rahimnya perempuan Quraisy saat itu. Kalau diurut-urut nasabnya nyampe sama Nabi, nyambung. Gitu. Enggak ada tuh rahim-rahimnya wanita Quraisy saat itu, kalau ditarik-tarik benangnya tuh itu satu nasab. Maka paham ayat yang tadi, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Anda kalau mengikuti aneh enggak apa-apa. Itu mahal. Enggak beriman sama aneh juga enggak apa-apa. Itu yang penting jangan ganggu. Kenapa? Kita satu keturunan. Terjemahan bebasnya begitu, Pak. Kalau ente enggak beriman sama aneh, kata Rasulullah, enggak apa-apa. Itu hak ente. Tapi dakwahannya jangan coba-coba ente ganggu. Kenapa? Kita satu keturunan. Abu Jahal begitu. Yang kedua, yang ketiga Pak, yaitu tadi darah. Ulama. Karena keturunan itu tadi ada yang darah bin nasab namanya, ada yang bisabab. Mungkin saya pernah nulis ya, tapi saya tulis lagi. Keturunan kelewatan. Istilah agama kita ini keturunan, tafsirnya juga. Ada yang bin nasab, darah, bisabab.
Asal ini terang darah ya. Ada yang karena gara sebab. Sebab itu sebab ilmu, sebab iman. Makanya tafsir Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali itu kayak Ali Imran. Kita kalau sholawatan sampai malaikat. Jangan kuntet. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad itu sholawat kuntet, sholawat malaikat Jibril itu. Jibril tidak butuh apa. Kalau yang itu cuma sallallahu alaihi itu kayak Jibril aja. Ya, tidak ada doa apa-apa di situ yang kembali kepada diri. Cuma doain karena Nabi tidak butuh doa kita. Rasulullah bilang, la tusolli alayya sholatul fatrah. Kamu kalau sholawatan kanan jangan nyambung teh, biar nyambung. Yang disebut nyambung itu wa ala ali Muhammad sallallahu. Di sini kita peluang kita. Wa ala ali Muhammad tafsirnya pertamanya darahnya. Wa ala ali Muhammad kullu mu'minin taqiyyin. Setiap kaum mukmin yang beriman di mana saja dia berada, iman dan percaya serta ikut agama Rasulullah ali. Kita masuk. Gara-gara apa? Sebab. Nanti kita kan dibela juga sama keturunan Pak. Syafaat ya. Didoain. Makanya jangan pesimis walaupun punya anak satu. Gak usah sedih walaupun cuma anak dua yang darah. Tapi sebab cari sebanyak-banyaknya. Iya. Apa ngadop yatim ya, ada santri mana di dalamnya, itu sebab Pak. Ada hadis populer panjang, saya singkat. Ketika orang terheran-heran, nah inilah kalau wahyu masa depan udah dibicarain. Yang kejadian loh, tapi Rasulullah udah bercerita. Nanti ada orang terheran-heran karena dapat pahala martabat banyak banget. Sampai mengatakan kepada malaikat, "Bimanil tu hadhil martabah." Ini Anda dapat martabat dari mana? Seingat dia waktu di bela kasa biasa aja dia. Ya. 5 waktu juga paling maghrib sama subuh yang bisa berjamaah. Itu juga kalau enggak siangan, Pak. Jalan pulang baca Quran biasa saja, ngaji paling bisa bulanan segala macam. Tapi tiba-tiba martabatnya begitu tinggi. Itu jawaban malaikat, bistighfari waladika laka. Gitu. Bistighfari waladika laka, dengan istighfar anakmu kepadamu, buat dirimu. Oh, itu ternyata bukan anak kandungnya, bukan anak darahnya. Ada anak-anak cerdas, ngerti agama, agamanya bagus segala macam gara-gara dia. Hebat ya. Mungkin bahasa lebih gara-gara duit dia, Pak. Banyak anak-anak baca Qurannya bagus, para hafiz segala macam. Itu bisa belajar segala macam dengan donasi dari itu keturun. Enak aja. Kalau segala sesuatunya kita kiblatkan ke Allah Ta'ala. Bukan hanya badan, segala sesuatunya kita kiblatkan ke Allah Ta'ala. Peluang mendulang pahala terbuka lebar. Bisa jadi kita nyampe lagi tidur, Pak. Gara-gara ada santri kita lagi ngaji Quran, dapat tak? Lagi guru-guru ya. 10 orang bisa baca Quran gara-gara guru pulang. Kayak apa nih guru pulang? Asal tadi. Jangan ditukar. Enggaknya ini kalau bahasa tanduknya haram. Kenapa kosong? Dan Anda juga jangan berupaya mengarahkan kepada akad, tidak boleh. Muridnya 10, Qurannya bagus gara-gara dia yang ngajarin, Pak. Tiba-tiba yang 10 ini punya 100. Penuh itu. Inilah mana mat wadatan muntastakfir. Kalau dari surahan itu, Pak, sang Nabi sudah penuh belum? Udah penuh dari dulu. Karena dia guru pertama. Rasulullah itu guru pertama.
Siapapun orang mengajarkan beribadah ke Allah Ta'ala secara baik dan benar, itu gurunya beliau. Kalau secara pahala udah luber nggak Pak? Luber. Saya teruskan. Ini agak lama, mohon maaf. Wali rabbika fasbir. Ya Rasulullah, terhadap perintah Tuhanmu. Ada yang kedua, di sini tafsirnya alal awamiri wan nawahi fasbir. Ya Allah, dalam beribadah ke Allah Ta'ala kamu banyak sabar. Dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, Imam Jalalain menafsirkan baik dalam mengerjakan perintah maupun menjauhkan. Terkadang-kadang masyarakat hadirin mengerjakan perintah lebih enteng ketimbang ninggalin larangan. Ada orang tertentu yang meninggalkan larangan lebih enteng ketimbang mengerjakan. Ya ini kan yang penting baik semua orang, sosialnya bagus, walaupun dah ibadah misalnya. Itu berarti apa? Meninggalkan larangannya dia tidak bisa Pak. Tetapi mengerjakan perintahnya. Ini ulama menjelaskan sabar itu ada 3 minimal. Sabar dalam mengerjakan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar indal musibah ketika ada musibah-musibah. 3 perkara. Fasbir, sabar. Fa idza nukira fin naqur fadzalika yawmaidzi yawmun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir. Ini cerita kiamat. Saya tidak mau berlama-lama, langsung pada tema kedua Pak. Dzarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malam mamduda, dan seterusnya. Saudara sekalian, Dzarni wa man khalaqtu wahida, ini lagi bercerita satu tokoh besar di masyarakat Quraisy. Ulama-ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud di sini beliau orangnya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah, tafsirnya satu, bukan orang lain dia. Walid bin Mughirah. Zarni wa man khalaqtu wahida. Harfiahnya ya Rasulullah, tinggalkan. Itu orang yang aneh boleh bikin sendirian, kata Allah Ta'ala, tinggalin. Itu urusan aneh. Zarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda. Waduh, udah kami kasih karunia harta malan mamduda. Mamduda itu madda, panjang, nggak putus-putus. Duitnya nggak ada serinya. Kalau bisa lihat, kebunnya ada di mana-mana. Salah satu kebun beliau yang paling luas dan nggak pernah kenal musim itu Pak, itu kebun korma yang ada di Taif. Kebun korma yang ada di Taif itu asalnya punya Walid bin Mughirah. Dia punya kepingan emas sekian ribu dinar, sekian ribu dirham. Di sini di tafsir disebutkan. Logikanya nggak bakalan susah. Walaupun di sini disebutkan wa banina syuhuda, dia punya anak keturunan juga banyak, sempurna banget. Duit banyak, anak banyak. Ada yang bilang 7 orang. Ada yang menyebutkan sampai 10. Ada yang menyebutkan sekian belas. Nanti semuanya kafir. Keturunannya juga. Yang beriman kepada Rasulullah nanti cuma 3 anak. Salah satunya adalah Walid. Khalid bin, jangan salah Pak, panglimanya Nabi. Saifullah, pedang Allah yang gak tergores sedikit pun sama musuh. Meninggalnya di pembaringan karena udah dikasih gelar sama Nabi, Saifullah, pedang Allah. Sampai zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, sampai masa nanti beliau seolah-olah digantikan di zaman Sayyidina Umar. Itu putranya Walid bin Mughirah, anak Mekah Quraisy. Itu wibawa ketokohan beliau itu nggak ada yang nangsikan. Nanti bisa baca tuh ya cerita Walid bin Mughirah. Disejajarkan dengan Abu Thalib, paman Nabi, ketokohannya. Cuman kalau Abu Thalib dari Bani Hashim,
Kalau Walid bin Mughirah dari Bani Al-Makhzumiyah, Al-Makhzumi, bukan sebut Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Nggak tahu Pak Is kalau di Indonesia ini istilahnya apa tuh? Marga apa? Ya. Satu rumput tapi marganya banyak. Selevel dengan Abu Thalib. Cuman kalau Abu Thalib susah. Secara ekonomi biasa, cuman dia punya pengaruh kebangsawanan yang luar biasa. Nggak ada yang berani dah. Makanya sang kakek, ya, ketika detik-detik mau meninggal, ini cucu Muhammad bin Abdullah, cucu yang beliau udah terkasati sama beliau, bahkan jadi dititipinnya sama siapa? Bukan sama Hamzah, kalah wibawa. Bukan sama Abbas, walaupun beriman, sangat susah. Lebih daripada dia titipinnya kepada Abu Thalib yang tidak beriman, tidak menyatakan keimanan, tapi dititipinnya ke Abu Thalib. Kenapa sang kakek nitipin Rasulullah kecil kepada beliau? Karena tidak ada yang berani ini. Gitu Pak, nggak ada yang berani. Bukan semata-mata kejagoannya Pak, bukan semata-mata kejawaraannya, bukan. Kalau Sayyidina Umar jawara, orang memang takut karena takut karena galak begitu, karena jawara. Tapi kalau Abu Thalib karisma wibawa bukan karena itu, luar biasa, sangat sekali. Selevel dengan tadi Walid bin Mughirah Al-Makhzum. Bedanya dia kaya raya luar biasa. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu mamdud. Beliau itu masyarul hadirin salah satu penyair yang nyaris nggak ada lawan. Karya sastranya begitu luar biasa. Dulu suka ada sayembara karya sastra di masyarakat jahiliyah Pak. Kalau yang juara itu karya sastranya digantung di pintu Ka'bah. Yang sering karya sastranya digantung di pintu Ka'bah ini orang Walid bin waja'altu lahu mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tabdida. Mahattu itu kami hamparkan dia kenikmatan yang enggak berkesudahan. Waduh, semuanya dah. Bisa juga begini Pak, ada orang duit banyak, tapi makan sudah nggak enak. Orang nikmat ya Pak. Itu wa mahattu lahu tabdida. Maknanya ke sana. Ada lagi makan enak, duit banyak, tapi susah kemana-mana. Coba cuma keliling-keliling Bela Asa doang Depok, kurang enak ya Pak. Kurang enak Pak Is ya. Nggak bisa ke Bali, nggak bisa ke apa Pak, ke Singapura, nggak bisa kemana. Padahal semuanya ada, karena nggak dihamparkan bumi, terbatas, seolah-olah tercekal, terisolasi. Harta banyak, keturunan banyak, kiprah juga luas. Nah ini dia udah orangnya. Kadang kita kurang, Pak. Mohon maaf. Harta banyak, tapi tidak punya keturunan. Kurang ya, Pak. Kayak ada yang kurang kan. Kalau dengan kesadaran, kecuali nggak sadar-sadar, ya tetap aja bahagia. Tapi semu. Ada misalnya juga keturunan banyak, tapi ada harta, ribet malah sedih. Ini mah semua lengkap. Saya teruskan. Summa yatma'u an azid. Bahkan ini orang terus saja kerjanya, cita-citanya, kiprahnya cuma menumpuk-numpuk. Pengen lebih banyak. Sa'ur innahu kana li ayatina anida. Sini nih kita sini. Cuma ini beliau sangat ingkar kepada ayat-ayat kami. Padahal Pak dalam bahasa tafsir
Walid bin Mughirah pernah tidak sengaja ketika Rasulullah lagi baca satu ayat Quran, dia dengar satu ayat mengatakan, ayat itu adalah surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ada juga yang mengatakan di sini tafsir awal surat, mohon maaf, surat Hamim tanzilul kitab. Kata Walid bin Mughirah kepada kaumnya, ini Pak yang kalimatnya diabadikan dalam semua sejarah. Walid bin Mughirah pernah mengatakan, wahai kaumku, barusan saja aku dengar dari Muhammad satu kalam, laisa kalam bashar, itu bukan kalam manusia, juga bukan kalam jin. Begitu luar, saudara. Ketika Walid bin Mughirah yang ahli sastra muji Quran begitu luar biasa di depan masyarakat kaum, terdengar sama Abu Jahal. Bapak-bapak itu bisa baca sejarah beliau ya, bagaimana kebusukan Abu Bakar, kekufuran Abu Jahal itu merayu, ini pamannya juga, kerebetnya juga, tokoh besar bernama Walid bin Mughirah supaya ingkar kepada Quran. Padahal dia dengar pertama hampir beriman itu, Pak. Dengan dia mengatakan itu bukan kalimat manusia, itu bukan kalimat jin, kalimat yang begitu indah, begitu manis, memiliki sastra yang aku sendiri nggak bisa mengimbanginya. Didengar sama Abu Jahal, ini omongan bahaya banget. Kenapa? Kalau sampai masyarakat jahil yang ngikutin beliau, wah bisa beriman. Dirayu, dihasut, di ini sedemikian rupa sama Abu Jahal segala macam, biar sang paman ini Walid bin Mughirah. Ini ada kalimat di Quran, innahu fakkar wa qaddar wa qutila kaifa qaddar wa tsumma qutila kaifa qaddar. 3 ayat itu Pak Is artinya. Innahu fakkar wa qaddar. Ayat 18. Fa qutila kaifa qaddar tsumma qutila kaifa qaddar. 3 kali. Ayat 18, ayat 19, ayat 20. Coba Pak. Innahu fakkara wa qaddar. Ayat tadi, ayat Al-Mudaththir. Al-Mudaththir. Ketemu Pak? 18, 19. Memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Sekali lagi celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Tuh. Itu siapa maksudnya yang berpikir menetapkan? Sampai kata Allah, celaka itu ketetapan. Itu Walid bin Mughirah ketika dia dirayu sama Abu Jahal. Dia minta waktu. Apa yang tepat ini buat mengelabui itu, tetap menutup iman orang-orang jahiliyah, jangan beriman sama Quran sama Muhammad. Apa kira-kira yang pas buat ngomong tentang tadi kalimat yang dibaca Rasul? Dia minta waktu sama Abu Jahal. Sampai akhirnya ngumpul ketemu 2 kalimat itu muncul. 3 maaf. Itu kalam manusia dia ulangi, bukan kalam. Tadi dia bilang kan bukan omongan orang, tapi dia bilang itu kalam manusia. Bentar, ayat berikutnya. Yang kedua, qaulu kahin. Itu omongan kahin tuh. Apa ya Pak? Dukun. Kemudian dia bilang qaul syair. Itu karya sastra biasa. Kemudian yang dia bilang qaul sahir. Itu kalamnya penyihir. Ya. Itu hasil pemikiran Walid bin Mughirah buat menyebutkan sederetan predikat jelek buat sang nabi dan buat wahyu yang bebas. Dia mengatakan dibalik-balik seperti peristiwa bangsa Yahudi. Sihir paling luar biasa itu Pak, sihir
Kalau sudah bisa memisahkan antara suami istri yang lagi adem ayem gara-gara sihirnya itu bercerai. Hatta yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Zaman Nabi Sulaiman. Kata Walid bin Mughirah, hatta yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Jadi ngelantur dikit ya Pak. Sebenarnya orang-orang yang bermain di ilmu hitam juga ngerjain apa aja mau Pak. Tapi kalau dia aktif dengan ilmu hitamnya, giliran disuruh misahin suami istri dia tidak mau. Itu melanggar etika ilmu hitam. Ya, kecuali rakus tadi. Biar supaya yang lagi ada ayam bercerai gitu Pak. Itu udah sejelek-jeleknya dosa. Yang bagus. Kenapa demikian? Hasil ketetapan innahu fakkara qaddar. Dia berpikir terus dan dia menetapkan. Karena kenyataannya begitu. Banyak orang yang akhirnya masyarakat jahiliyah berpisah dengan bapaknya, berpisah dengan saudara kandungnya, bahkan berpisah dengan suaminya gara-gara beda iman. Realistis itu Pak. Ada yang ikutin Rasulullah, ada yang tetap dengan agama jahil. Makanya dia katakan Quran itu adalah kalimat sihir. Naudzubillah Pak. Ini bayangin dosa kalau orang yang dengan kalimatnya itu kemudian diikutin orang banyak. Jangan salah Pak. Ya itulah agama kita. Boleh jadi kita belum mengerjakannya Pak. Tapi pemikiran kita tuh, tulisan kita, pernyataan kita itu masuk ke orang-orang yang bernilai hidayah, itu pahalanya kayak apa? Kebalikannya, kalau sampai tulisan kita itu, pemikiran kita berbau kemaksiatan, itu diikutin orang banyak, dosanya kayak apa? Padahal kita nggak ngerti, kita lagi nyantai ya. Tapi pemikiran kita itu yang luar biasa menyimpangnya, diikutin orang banyak. Ada istilah apa Pak? Perang pemikiran ya. Iya, Ghazul Fikri ini jauh lebih bahaya daripada perang fisik. Kalau perang fisik yang mati ketahuan Pak 1, 2, 3, 10. Tapi kalau perang pemikiran nggak bisa ke itu, nggak bisa kelacak. Terus masuk ke daerah-daerah yang susah dibatasi. Silakan berperan berkiprah di bagian ini Pak. Tapi hal-hal yang mengajak manusia kebaikan dengan pemikiran kita, dengan tulisan kita. Makanya salah satu jariah yang nggak putus-putus amalnya, walaupun orang itu tidak ada, ini karya. Pemikiran juga. Di antaranya pemikiran juga. Sekian masih dibaca orang. Yang kayak Walid bin Mughirah tadi. Gara-gara dia bilang syair, gara-gara dia bilang kahin, gara-gara dia bilang sahir, omongannya diikutin terus. Semua orang bilang Rasulullah 3 itu. Gara-gara dia ngomong tadi, disuruh sama siapa? Keponakannya Abu Jahal. Supaya, karena kalau dia yang ngomong Pak, yang ngikutin banyak kan tokoh tadi. Tokoh yang tidak bisa dipungkiri oleh masyarakat jahiliyah saat. Dikit lagi masyarul hadirin. Atau sampai sini dulu sebelum saya lanjut. Barangkali ada suasana diskusi. Fadhal. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ternyata yang kalau dari sejarah yang mempengaruhi Walid bin Mughirah kan Abu Jahal. Itu hebatnya Abu Jahal itu apa ini? Kenapa Pak? Kehebatan atau ke triknya Abu Jahal itu dia bisa mempengaruhi kalau dalam situasi yang tadi disampaikan oleh Ibnu Mughirah ini kan dia udah punya pengaruh besar, kaya raya, anaknya banyak, terus kok terpengaruh sama Abu Jahal juga. Harusnya kan kok harusnya, tapi kayaknya dia punya pengaruh yang besar, cukup untuk menetapkan bahwa
posisi seperti ini, kenapa dia yang dikhawatirkan terhadap Abu Jahal itu apa? Satu dulu ya Pak, mumpung saya masih ingat. Tadi saya nggak menyampaikan. Abu Jahal hebat juga ini Pak triknya. Kenapa? Dibikin sang paman Walid bin Mughirah tersinggung berat. Dia berpikir juga tuh bagaimana nih pamannya tersinggung berat. Kenapa? Harta dia udah paling kaya. Dia katakan, wahai paman, nanti lihat sejarah-sejarah lain. Masyarakat sedang ngumpulin harta buat dirimu. Orang-orang jahiliyah ini teman-temannya lagi patungan ngumpulin emas buat dirimu. Wah, tersinggung berat. Merasa dilecehkan. Saya paling kaya. Maksudnya apa? Kenapa? Paman dianggap sudah mau mendukung orang paling susah Muhammad, agamanya Muhammad. Paman dianggap mau mendukung agamanya Muhammad. Orang yang susah. Mau membesarkan agamanya Muhammad. Maka perlu dana banyak. Masyarakat lagi ngumpulin duit buat paman. Tersinggung luar biasa. Silakan dicek itu Pak Saudara. Itu triknya Abu Jahal. Loh kok begitu? Dengan kalimat paman kemarin umumin di masyarakat, itu bukan kalimat manusia, juga bukan kalimat jin. Saya pastikan, saya ahli sastra, nggak ada yang bisa bikin sastra seperti itu. Itu tadi yang saya bacakan. Ada yang mengatakan itu ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Baru dengar seayat ya. Itu tadi innahu fakhar wa qaddar faqutila kaifa qaddar. Kalau udah pamannya tersinggung gitu, Pak. Maka gimana paman caranya? Paman hapuskan kalimat paman kemarin. Yang kemarin paman bikin pernyataan di masyarakat cabut. Itu dia minta waktu beberapa hari. Bikin pernyataan sebaliknya. 3 tadi. Quran itu karya syair, Quran itu penyihir, Quran itu kahir. Itu sababun nuzul. Benar juga Pak Dokter. Itu triknya Abu Jahal gimana? Karena semuanya dibikin pamannya tersinggung. Pak, orang kayak kita ya Pak, kalau udah tersinggung repot ya Pak. Apa tuh Pak kalau bahasa begaulnya? Apa Pak? Harga diri. Bahasa yang lebih anu. Harga diri itu masih bahasa Indonesia yang benar. Lebih kasar lagi dari itu apa kira-kira? Gak apa-apa ya saya sebut ya. Asal jangan lu sebut peranakan gua. Ya. Itu orang udah tersinggung luar biasa. Ya, udah nggak kenal teman, udah nggak kenal bini, udah nggak kenal. Kalau udah disinggung itunya luar biasa. Ini Abu Jahal mikir-mikir gimana ya supaya pamannya memang udah paling luar biasa. Tapi gimana biar dia tersinggung? Itu tadi. Dia bilang masyarakat lagi patungan, berarti kan dia dihina Pak. Mau nambahin hartanya dia, gara-gara dia mau menjadi donatur agamanya Muhammad. Oh bisa-bisanya ngomong gitu. Kemarin paman yang bilang gitu. Yang dibacain Muhammad luar biasa. Itu apa artinya kalau bukan? Balik. Cabut itu pernyataan. Bikin masyarakat ini lagi. Itu tadi. Dia berpikir, dia menetapkan, dia berpikir celak. Itu sababun nuzul itu. Begitu Pak Dokter. Ada lagi Pak? Yang kedua itu terkait dengan yang dibahas awal bahwa kalau dalam agama itu kan tidak boleh ada transaksi barang begitu. Dulu Ustaz Jana yang pernah menyampaikan juga untuk yang berbuat yang pembagian ini kalau tidak banyak berharap itu nanti multiply efeknya itu kan lebih besar. Karena itu apa yang di Al-Quran itu tadi hukum alamnya di dalam proses dakwah itu bagaimana? Apakah kalau kemudian bayangan saya kalau orang nggak berharap akhirnya kan itu lepas tuh
begitu lepas posisinya kan akan lebih dahsyat jawabnya. Sebaliknya kalau orang itu dengan harga tertentu berarti terpaham prosesnya jadi terhambat orang berdakwah. Apakah bisa dibawa ke logika itu? Wallahu a'lam bisa apa enggaknya. Jadi kira saya sampaikan begini. Sebenarnya nih kita beragama, ilmu dulu apa amal dulu ya? Ilmu dulu apa amal dulu? Benar begitu. Makanya nggak ada amal tanpa ada ilmu. Artinya kosong. Kalau tulisannya juga kan dia juga, Pak. Gitu tuh. Misalnya. Kalau ilmu ain, lam. Kalau amal, ini mah bahasanya saja. Ain, mim, duluan lam, duluan mim, Pak. Kalau secara abjad, hijaiyah. Habis lam baru tipis banget nih. Makanya ketika Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tafsir pertamanya bukan begini. Aku tidak ciptakan manusia dan jin dan manusia keturun untuk beribadah kepada. Bukan, itu kita artinya itu yang begitu tuh. Padahal rifuni. Supaya itu jin dan manusia mengenal aku. Bentuk mengenal Allah itu adalah ibadah. Liya'rifuni itu al-ilmu, supaya mengetahui aku. Dengan mengetahui aku itu akhirnya dia beribadah. Dah, kembali kepada konteks pertanyaan. Seperti tadi yang dijelasin di muka, itu sebenarnya begitu. Satu sisi yang ini sampai kapanpun tidak boleh padahal. Kalau kegiatan-kegiatan agama diorientasikan pada ujroh, pada bayaran. Ujroh, kalau di Mekah di Madinah itu ujroh mobil taksi, Pak. Benar ya, Pak? Ya, ujroh itu pahala, bisa pahala, ya. Bisa upah tadi, bisa apa lagi, gaji. Misalnya Pak Halim, mohon maaf ya Pak, kalau lagi ngasih hadiah guru-guru, nanti jangan bilang upahin. Ini ada sensitif, tapi tidak apa-apa, ini konteksnya ngaji Pak. Ya, jangan bukan lagi ngomongin duitnya, bukan, tapi etika-etikanya. Kalau kita lagi ngasih hadiah guru-guru, bukan ke saya ini, ke siapapun. Anda jangan punya mental ngasih gaji. Gimana itu ini Ustaz ya? Coba aja dari triknya, dari misalnya teknisnya. Kalau orang gajian di awal apa di muka? Apa di akhir? Bapak banyak staf tuh, anak pegawai. Bapak gaji di awal apa di akhir? Nggak usah ini dah, misalnya ini tukang masjid. Bapak gajinya gimana? Pak, biasa kan di akhir ya, yang golibnya di akhir. Misalnya kadang para pekerja ya sah. Nah ente balik. Kalau dalam dunia agama anda begitu. Nggak Pak? Sebelum dia bekerja, anda sudah kasih hadiah. Oh bahasanya bekerja sebelum dia tugas. Kenapa? Ente nggak mau ngasih hadiah karena tugasnya. Ini akhlak loh Pak. Ente mau ngasih hadiah bukan karena tugasnya. Saya muliain ilmu. Apapun yang dia mau sampaikan, ketika dia udah hadir saya kasih hadiah. Itu juga susah juga Pak. Alhamdulillah bela kasa Al-Fatihah ini udah jalan gitu. Ya. Udah khotib baru datang, langsung kasih hadiah. Dia mau ngisi apa kan? Kenapa? Saya bukan muliain orangnya, tapi muliain ilmu itu di atas segala-galanya.
Saya mau cerita begini Pak, nyimpang dikit Pak Dokter. Pak, kita kan baca kitab-kitab ya Pak, buku-buku seri kehidupan ulama-ulama Pak, Imam Ghazali misalnya, Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Sina, Avicenna yang kemudian dunia barat. Yang populer sama kita ditulis di buku itu apa nih Pak? Termasuk ini Imam Jalaluddin Suyuti dan Imam Jalaluddin. Yang populer apa? Ilmu. Saudara pernah tahu nggak cari kehidupan? Hartanya berapa? Anaknya berapa? Rumah tangganya berapa? Enggak kan? Biangnya guru mazhab 4. Yang kayanya duitnya nggak ada serinya itu yang guru pertama. Imam Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah. Dia nggak ada di sini murid-muridnya punya utang, kelihatan sama dia. Kamu itu ngaji kenapa loyo senderan? Cerita. Saya punya utang Tuan Guru. Berapa? Ya udah ntar beresin. Ngaji cuma. Abu Hanifah Pak. Tapi sama dia kalau ngaji itu luar biasa disiplinnya, nggak boleh sembarangan. Ahli hadis masuk, yang nggak bukan ahli hadis entar disip. Ahli Quran masuk, yang bukan ahli Quran belakangan. Ahli fikih masuk. Sudah enggak. Tapi kita enggak dengar, mungkin jarang mendengar bahwa Abu Hanifah itu saudagar luar biasa. Tapi yang lebih populer ya Imam Mazhab. Abad kemarin yang sering disebut Sultan Muawiyah, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari negeri Jilan, Baghdad. Pak, cari Pak itu di YouTube. Talang minyak ya Pak isinya yang ada di Irak. Emang itu wakaf siapa? Cari itu Pak, silakan. Dunia itu. Talang minyak terbesar yang ada di Irak, Saddam Hussein itu wakafnya siapa? Wakafnya Tuan Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Dan kakek itu duitnya baik. Tapi yang populer tasawufnya, Ihya Ulumuddinnya, ajaran agama. Saya ingin mengatakan kalah apa juga sama yang umum. Jadi kalau yang disebut-sebut bukan duit, martabat ilmu dan amal ilmu. Justru manusia nanti paling sengsara luar biasa ketika duitnya nggak dikiblatin. Tahajud, puasa, haji bolak-balik, duitnya dia nggak kiblatin Pak, bahaya. Kenapa? Amal yang kosong. Itu luar biasa Pak sampai sekarang. Sampai paling muda Syekh Abdul Muqti, keturunannya Kiai Ma'ruf di Tanah Arab. Enggak, saya sebut hartanya luar biasa. Setahun yang lalu Pak, kurang lebih, saya ke Sempur. Mohon maaf dicerita dikit. Ke Sempur. Mama dengan Tubagus Ahmad Bakri bin Tubagus Sedak Sempur. Itu gurunya para guru di Jawa Barat. Setelah Mama Syatibi Gentur, termasuk Mama dengan yang bakal hadir di tempat itu, Tanah Baru Bogor, itu cucu murid Sempur. Nanti keliling Jawa Barat ya Pak. Ulama-ulama sepuh yang ada di Jawa Barat, Ustaz, pasti garis sanad gurunya ke Sempur. Cucu murid termuda yang sekarang masih ada itu Tanah Baru Bogor. Kalau Anda lihat di YouTube, Majelis As-Sogiri, keturunannya Pangeran Sogiri Jayakarta juga, itu di Bogor. Saya waktu haul haji dari alun-alun itu Purwakarta ya, sampai pesantren dia, sampai pasar, emang punya siapa? Tanahnya Pak, punya siapa? Punya Tuan Guru Tubagus Ahmad Bakri. Bela Kasa ya kebeli. Bela Kasa baru berapa hektar apa sih Pak?
Enggak populer itunya mah. Yang populer ilmunya. Jadi apa yang mau diaku-akunya. Satu sisi begitu ya Pak. Makanya saya pernah menyampaikan yang dulu. Ada satu pertanyaan. Itu kok ulama bisa begitu ya Pak? Kan gak dagang. Gak ke kantor. Tapi bisa jadi duitnya. Wah. Karena dia iktimatnya sama Allah Pak. Nanti satu masa kita bakal begitu. Iktimat itu tawakal. Kalau kita kan cuma bilang bismillah tawakal, tuh tetap ada yang kita jadi pegangkan pekerjaan kita. Jadi yang kita pegang siapa? Pekerjaan. Hingga akhirnya orang stres gara-gara di PHK. Gimana jadinya? Berarti dia pegangannya masuk sama kantor. Bukan sama. Nah itulah agama punya cara. Kan begitu. Satu sisi. Seberapa nilai yang kau diberikan oleh Tuhan, kasih lagi kepadanya. Kalau orang bisa main, bilangan juga 1 sampai 10. Mohon maaf ya, saya ulang lagi 1 sampai 10. Orang soleh ini mainnya 1. Dia dapat rezeki tadi di awal, dia kasih Tuhannya 1. 9 dia mainkan di kantor, usaha segala macam. Baru bismillahirrahmanirrahim. Tawakal itu kan ke Allah Pak. Allah. Benar ya? Baik-baik ngomongin. Berulang-ulang gitu. Saya memegangnya. Jadi yang kita pegang apa Pak Is? 9 apa 1? Zohirnya yang kita pegangan 9. Padahal yang pegang itu ini udah main. Karena sini ramah sana. Aduh. Antara syariat sama. Saya tidak percaya kalau orang main ini di PHK dia stres. Tidak percaya saya. Dikit kali percaya, enggak. Biasa aja. Coba ente baca cerita Said Abdurrahman bin Auf. Yang sekarang firkannya sudah 360 ribu triliun. Cari di YouTube. Indonesia kebeli. Kebeli nggak Pak kalau di segitu? Zohir kerjanya dagang. Dia ngambil keuntungan tidak lebih tidak kurang dari seharga tambang ikat kontaknya. Secara rumus dunia logika Pak gimana mau untung cepat kaya orang cuma ngambil keuntungan. Karena dia tawakalnya bukan menentu. Jadi itu udah dimulai dari. Makanya ada posko-posko distribusi itu Pak Dokter ya. Ini maksud saya dibuka dari sini. Kalau semua kita terpaham, yang tidak ada bahasa-bahasa begitu Pak. Masing-masing kita tahu bahwa pos agama itu terbesar. Ya, nggak usah dipinta. Kalaupun ini sifatnya ngumumin aja Pak Halim, masjid lagi bangun, nggak usah ditarget. Kata saya mah gitu. Mohon maaf ya Pak, masjid lagi bangun sudah selesai. Kenapa? Ilmunya tahu bahwa kita beramal sesuai kadar ukuran kita masih. Yang penting mah nggak ada dusta antara dirinya dengan Tuhan. Selesai. Naudzubillah ya Pak Dokter. Apalagi kalau misalnya pelakunya, gurunya malah minta tuh Pak. Ngasih budget, ngasih plafon. Kalau undangannya masih kian. Misalnya ada yang begitu ya Pak. Suka ada Pak. Undang Kiai Halim berapa sih? Populer di masyarakat. Oh dia mah budgetnya antara 10 sampai 15. Anda jangan jadi undang tuh. Bahaya bisa khianat. Bisa khianat sama siapa? Sama jamaah. Kenapa? Kan yang bayar bukan kita. Siapa? Duit jamaah. Oke gitu ente undang. Yang kedua, mesti kita undang ngerti. Sampai berani tadi bermain ke ranah itu. Satu sisinya apa? Tadi penghargaan kita ke agama, ke ilmu harus besar. Sisi yang lainnya selaku aktor-aktornya Pak, tidak boleh kasih ketentuan-ketentuan, tidak boleh. Udah mengalir saja. Wallahu a'lam. Satu lagi kali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Mohon izin bertanya, apakah yang membuat orang kafir itu tidak takut akan akhirat, dan apakah ada juga orang Muslim yang tidak takut akan akhirat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan senada banyak Pak. Jawab pertanyaannya kayaknya sederhana tapi jawabnya agak susah emang. Kenapa orang bisa kafir? Kembali kepada harfiah, kafir itu secara etimologinya Pak, secara rukun itu tutup. Tutup, menutup. Jadi kalau pakai islim fa'il, kafir itu orang yang menutup. Perbuatan kufur tuh kufur itu barangnya, bendanya kufur, orangnya kafir. Kufur itu menutup. Nanti orangnya pelakunya kafir. Terus kita telusuri lagi. Ketutup apanya nih? Ketutup apanya? Begini. Makanya tadi kepala ilmu dan amal. Ada orang dia bilang beriman, Pak. Ada orang dia bilang Muslim, tapi kenyataannya tidak pernah sholat. Apakah karena dia tahu apapun tidak tahu gitu? Apakah dia merasa berdosa ataupun tidak? Yang jelas dia menutup. Kalau di situ kok orang tidak sholat menutup apa nih? Sekarang saya tanya dulu nih secara ilmunya. Kalau kita sholat maksudnya apa Pak? Pak Halim, kita diskusi Pak. Kalau kita sholat setiap hari 5 kali, itu maksudnya apa? Hah? Hak kita hak Allah. Saya ulangi, kita sholat hak kita hak Allah. Saudara sadar itu. Kalau kita menunaikan yang 17 itu hak Allah Pak. Kalau kamu beriman, kamu percaya, kalau gak percaya tidak apa-apa. Kalau kau sudah melebihi dari 17 itu hakmu. Makanya orang yang mulai hebat itu, mohon maaf, amalannya mulai hebat, kalau dia sudah menunaikan itu, melebihi dari hak kewajibannya, balik ke dia. Makanya disebut nafilah, sunnah, tambah. Kayak kita dagang Pak, untung itu modal apa tambahan sih? Kalau disebut untung nih nanti kita jadi kaya lagi dagang, modalnya apa tambahan? Mohon maaf, istilah orang dagang kalau kita sholat cuma 17 nggak bakalan kaya. Salah-salah buatan itu modal kemakan tak? Paham dah ya bapak-bapak usaha semua. Istilah apa? Akhirnya warungnya habis. Kenapa? Modalnya dibuat makan. Berarti ketika kita sholat itu Pak, jangan cuma 17. Kalau punya nilai plus. Dengan berbagai bentuknya, apa qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, segala macam. Mohon maaf, kembali kepada ilmunya tadi. Karena hak Allah dia tidak tunaikan, nutup dia. Perbuatannya itu kufur, namanya menutup. Dianya disebut kafir, orang yang menutup diri. Itu bab badan, bab harta sama. Saudara percaya enggak kalau hajat rezeki kita itu ada hak agama? Ini dulu ilmunya ditancepin. Percaya enggak kalau harta kita itu ada hak agama? Terserah ente percaya atau enggak, tapi saya kasih tahu itu ada hak agama. Makanya disebut hak mustahik. Dalam bahasa ini orang yang berhak menerima zakat, menerima infak, sedekah disebut apa tuh? Istilah terminologi hukum mustahik. Mustahik zakat, mustahik infak. Itu isi fa'il. Asal katanya hak. Tambahan si alif ta. Al-haq itu ya al-haq. Siapa yang disebut al-haq? Ya Allah.
Dua ada tuh Pak dokter. Jadi kalau kita lagi mengeluarkan itu tuh Pak, hakikatnya kita nggak siapa hak agama. Cuma secara syariat hukumnya, ada yatim, ada masjid, ada pesantren, ada orang tua. Nah itu kita keluarin. Tutup nggak? Menutup nggak? Ujung-ujungnya habis kalau bab harta. Kalau bab iman ini tadi bab sholat luar biasa nanti di sono. Karena sholat itu bukan kaitan bab harta Pak. Jadi kita tidak benar bilang, saya rajin buat sholat tetap aja susah. Kan banyak ya kalau di kampung mah, ya percuma buat sholat. Apa tuh rajin buat duha segala macam tetap aja susah. Dia pikir dengan sholat itu, ya salurannya beda. Kalau bab harta ya berdoanya dengan harta. Itu amalan akhirat yang jangan kita minta bayaran untuk dunia terlalu murah. Sama kayak tadi. Amalan yang harus dibalasnya di akhirat, kok kita minta disegerakan di dunia dengan materi-materi terlalu murah. Nah, deskripsi Nabi yang paling awal, kalau ada umat manusia bikin dosa, ini kan maknawi ya, tapi dideskripsikan sama beliau kayak misalnya benda begitu, hatinya tuh dia ngejar dosa Pak, dia titik hitam, tapi nggak kelihatan, tapi deskripsi Nabi begitu. Nuktatun sauda, titik hitam. Dia bikin dosa lagi belum tobat, hitam lagi. Sampai akhirnya ketutup. Nggak ada relung cahaya dikit tumpah. Akhirnya apa? Ya sudah bablas. Makanya orang yang seperti ini berbuat kemaksiatan seperti apapun nggak ada gemetar takut apa. Saking sudah kerasnya Pak. Beda misalnya sama kita, mudah-mudahan terus Allah pelihara. Jangankan ninggalin kewajiban Pak, subuh kesiangan. Bukan gak ngerjain subuh, bukan. Subuhnya kesiangan. Ada semacam nyesal dikit. Bagus dah. Hatinya cakep. Apalagi gak ngerjain. Kalau gak ngerjain dia gemeter. Kenapa? Cemas luar biasa. Kenapa? Ada hak Allah yang saya tinggal. Itu berarti terang. Terakhir makanya kata Rasulullah, kalau umatku meninggalkan sholat 3 kali berturut-turut, faqad kafara zihara, kufur dia. Hati-hati Pak. Kufur terus keluar imannya, bukan amalnya seperti orang kafir. Kembali ke bab ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur aku tambahkan. Giliran yang kedua, wala in kafartum kufur. Itu bab harta loh. Kalau kamu kufur, inna azabi la syadid. Ingat, hati, azabku amat sangat berat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عفوا منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مولاي صل وسلم